Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Bocah bersama saya Muhammad Rasabiu. Hari ini kita akan berbincang mengenai pekerjaan bapak saya. Kebetulan di sampingku sudah ada bapak saya Muhammad. Apa Bapak sudah siap? Sudah siap. Yang pertama saya mau nanya, apa sih itu BPK? BPK adalah lembaga tinggi negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK dibentuk berdasarkan konstitusi kita, Mas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang apa tuh? Kalau itu pengertiannya tahun berapa BPK dibentuk? BPK dibentuk pada tanggal 1 Januari 1947 di Magelang, dan waktu itu ketua BPK pertama itu adalah R. Surasno, dan anggota BPK secara keseluruhan itu ada 9 orang. Apa manfaatnya BPK untuk keekonomiannya Indonesia? Nah, BPK itu kan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, ya Mas ya. Nah, jadi pertanyaan kamu ini lumayan kompleks. Jadi gini Mas, uang negara itu kan uang negara nih dikelola oleh negara, oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu kan punya program tuh Mas. Punya program, jadi program yang ada tujuannya dan ada pendanaannya. Nah, jadi apakah program dan pendanaannya itu sesuai dengan tujuan dari program itu? Nah, kalau tidak sesuai, BPK akan menyampaikan sebagai temuan, dan apabila di situ ada kerugian negara, BPK akan meminta untuk pengembalian kerugian negara. Kemudian yang terakhir, apabila ada tindak pidana di situ, BPK akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu apa aja? Dari polisi, BPK bisa laporkan kepada polisi, kepada kejaksaan, kepada KPK. Nah, tergantung dengan kewenangannya, gitu Mas. Setahu Bapak, ada berapa banyak jabatan di BPK? BPK itu kalau gini Mas, supaya kamu paham, di BPK itu kan tadi Bapak sudah bilang, BPK itu terdiri dari 9 orang anggota. Nah, pimpinan tertinggi BPK itu adalah ketua BPK. Nah, itu jadi ada ketua, ada wakil ketua, dan 7 anggota. Nah, 7 anggota BPK ini masing-masing itu membawahi objek pemeriksaan di bawahnya. Ada ada ya masing-masing misalnya kalau di AKN 1 itu bidang hankam, yang anggota 2 itu membidangi tentang ekonomi dan keuangan gitu Mas, dan selanjutnya sampai dengan anggota ke-7 seperti itu. Kemudian Bapak ini bukan anggota BPK. BPK itu ada 9 orang itu Mas, BPK itu adalah 9 orang. Nah, kalau kami ASN di BPK itu adalah disebut sebagai pelaksana BPK. Nah, kalau jabatan dari pelaksana BPK sama seperti dengan jabatan di pemerintahan lainnya, yaitu mulai dari eselon 1, 2, 3, 4, kemudian ada pejabat fungsional. Pejabat fungsional di BPK itu ada banyak, ada pejabat fungsional pemeriksa, ada pejabat fungsional lainnya gitu. Nah, itu selain pemeriksa gitu Mas. Kemudian ada juga selain pejabat fungsional dan eselon struktural itu ada ini juga pejabat pelaksana atau struktural kalau disebutnya, ya, seperti itu. Kalau itu
Setahu Bapak Hmm. ada berapa banyak kantor di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia kantornya sesuai dengan amanat undang-undang kan apa, BPK terdiri kantor pusat dan kantor perwakilan dari masing-masing setiap provinsi, Mas. Mm-mm. Provinsi di Indonesia ada berapa sekarang? 38. Nah, 38 provinsi dikarenakan itu kan ada 4 apa daerah otonomi baru ya, Mas ya. Nah, jadi karena struktur organisasi dan tata kerja BPK itu yang baru belum terbentuk. Jadi sampai dengan saat ini baru 1 kantor pusat dan 34 kantor perwakilan. Bapak sekarang di kantor perwakilan. Kantor perwakilan itu adalah Bapak di kantor perwakilan BPK Kepulauan Riau. Seperti itu, Bapak. Bapak adalah pelaksana BPK bertempat di BPK Kepulauan Riau. Di sana Bapak punya rumah dinas kan? Ya, Apakah itu gratis? gini. Bapak jelaskan dulu Bapak ya. Mas ya. Gini, apa namanya, BPK itu kan Bapak di sana itu adalah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Perwakilan. Nah, jadi Bapak punya fasilitas yang diberikan oleh negara. Nah, sebagai eselon 3 bukan pejabat administrator, kalau sekarangnya bukan eselon 3 ya. Sebagai pejabat administrator, kami diberikan fasilitas berupa kendaraan dinas dan kendaraan dinas dan rumah dinas. Nah, kendaraan dinas itu standarnya berupa Innova. Kemudian rumah dinasnya itu kalau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, Bapak lupa luasannya sekitar 50 meter persegi ya rumah Bapak. Nah, setiap bulannya Bapak itu membayar sewa, Mas. Sewanya itu dipotong dari gaji Bapak. Wajib membayar sewa kepada negara. Begitu. Jadi Bapak tinggal di situ tidak gratis. Setiap bulannya tetap membayar sewa, walaupun sewanya tidak semahal seperti rumah-rumah yang lainnya, Mas. Seperti itu. Sudah cukup. Hah? Terima kasih Bapak. Semoga bincang-bincang kita tadi bisa memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai pekerjaan Bapak di BPK. Sekian dulu podcast Bincang Bocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasya.